Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi, NIM 194820111079, yang judulnya Jaminan Mutu Kosmetik CPKB. Latar belakang. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik impor adalah kosmetik produk pabrik kosmetik luar negeri yang dimaksudkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Keputusan Kepala Badan POM nomor HK 0005 41745 tahun 2003. Cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. CPKB sendiri kepanjangan dari cara pembuatan kosmetik yang baik. CPKB secara singkat dapat didefinisikan suatu ketentuan bagi industri kosmetik yang dibuat untuk memastikan agar mutu kosmetik yang dihasilkan sesuai persyaratan yang ditetapkan dan tujuan penggunaannya. Adapun tujuannya yaitu A. Melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. B. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Secara khususnya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu A. Dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Yang B. Diterapkan CPKB secara konsisten oleh industri kosmetik. Adapun aspek CPKB yaitu pedoman CPKB disusun sebagai petunjuk dan contoh bagi industri kosmetik dalam menerapkan secara pembuatan kosmetik yang baik untuk seluruh aspek dan rangkaian proses pembuatan kosmetik. CPKB merupakan suatu konsep dalam industri kosmetik mengenai prosedur atau langkah-langkah dilakukan dalam industri farmasi untuk menjamin mutu kosmetik jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practice dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi, sehingga kosmetik yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Berikut adalah aspek-aspeknya. Aspek yang diatur dalam CPKB yaitu 1. Sistem manajemen mutu. A. Sistem mutu harus dibangun, dimantapkan, dan diterapkan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Hendaknya dijabarkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Tanggung jawab prosedur-prosedur, instruksi-instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. B. Sistem mutu harus dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, sifat dasar produknya, dan hendaknya diperhatikan elemen-elemennya. Pelaksanaan sistem mutu menjamin bahwa apabila diperlukan dilakukan pengambilan contoh bahan awal, produk, dan produk jadi, serta dilakukan pengujian terhadap untuk menentukan diluluskan atau ditolak yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. D.
Pengambilan contoh atau sampling. Pemeriksaan dan pengujian pada bahan awal produk dalam proses produk antara produk ruahan dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan. D. Program pematuhan lingkungan tinjauan terhadap dokumentasi batch, program pemantauan contoh pertinggal, pemantauan mutu produk di peredaran, penelitian stabilitas, dan menetapkan spesifik bahan awal dan produk jadi agar senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Pengambilan contoh hendaklah dilakukan oleh tenaga yang dilatih dan diberi kewenangan untuk bertugas tersebut, guna menjamin contoh yang diambil senantiasa sesuai dengan identitas dan kualitas batch yang diterima. Lanjutannya ada ketentuan umum, yaitu A. Audit internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai pengadaan bahan sampai pengemasan dan penetapan tindak perbaikan yang dilakukan sehingga seluruh aspek produksi tersebut selalu memenuhi cara pembuatan kosmetik yang baik. Ada B. Bahan awal, bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. C. Bahan baku semua bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. D. Bahan pengemas, suatu bahan yang digunakan dalam pengemas produk ruahan untuk menjadi produk jadi. E. Bahan pengawet, bahan yang ditambahkan pada produk dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan zat remik. F. Batch, sejumlah produk kosmetik yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam. G. Dokumentasi, seluruh prosedur tertulis, instruksi, dan catatan yang terkait dalam pembuatan dan pemeriksaan mutu produksi. H. Kalibrasi, kombinasi, pemeriksaan, dan penyetelan suatu instrumen untuk menjadikannya memenuhi syarat batas keakuratan menurut standar yang diakui. I. Karantina, status suatu bahan atau produk yang dipisahkan baik secara fisik maupun secara sistem sementara menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diproses, dikemas, atau didistribusikan. J. Nomor batch, suatu rancangan nomor atau huruf atau kombinasi keduanya yang menjadi tanda riwayat suatu batch secara lengkap termaksud pemeriksaan mutu dan pendistribusian. K. Pelulusan realiset, status bahan atau produk yang boleh digunakan untuk proses dikemas atau didistribusikan. Lanjutannya yaitu satu rangkaian kegiatan untuk membuat produk meliputi kegiatan pengadaan bahan awal, pengolahan, dan pengawasan mutu serta pelulusan produk jadi. Yang ketiga, personalia. Personalia itu ada bermacam-macam, yaitu A. Personalia harus dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk semua personil bagian produk yang terkait dengan proses pembuatannya. B. Semua personil harus melaksanakan higien perorangan. C. Setiap personil yang pada suatu ketika mengidap penyakit atau menderita luka terbuka atau yang dapat merugikan kualitas tidak diperkenankan
menangani bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses, dan produk jadi. D. Setiap personil diperintahkan untuk melaporkan setiap keadaan, saran, peralatan, atau personil yang menurut penilaian mereka dapat merugikan produk kepada penyelia. E. Hindari bersentuhan langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Personil harus mengenakan pakaian kerja tutup kepala serta menggunakan alat pelindung sesuai dengan tugasnya. F. Merokok. Makanan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan, minuman, rokok, atau barang lain yang mungkin dapat mengontaminasi hanya boleh di daerah tertentu dan dilarang di area produksi, laboratorium, gudang, atau area lain yang mungkin dapat merugikan mutu produk. G. Semua personil yang diizinkan masuk ke area produksi harus melaksanakan higienis perorangan termasuk mengenakan pakaian kerja yang memadai. H. Semua personil harus memenuhi persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental, serta mengenakan pakaian kerja yang bersih. Personil yang bekerja di area produksi hendaklah tidak berpenyakit kulit, penyakit menular, atau memiliki luka terbuka, memakai pakaian kerja, penutup rambut, dan alas kaki yang sesuai dengan memakai sarung tangan, serta memakai masker apabila diperlukan. J. Personil harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mempunyai pengalaman praktis sesuai dengan prosedur-prosedur dan peralatan. Personil di bagian pengelolaan dan pengawasan mutu setidaknya berpendidikan minimal setara dengan sekolah menengah tingkat atas. L. Semua personil harus memahami prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakannya melalui pelatihan berkala dan berkelanjutan. Lanjutannya yaitu ada nomor 4, bangunan dan fasilitas. A. Upaya efektif harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar dan hama. B. Produk kosmetik dan produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama secara bergilir asalkan dilakukan usaha pembersihan dan perawatan untuk menjamin agar tidak terjadi kontaminasi silang dan resiko campur baur. C. Garis pembatas. Tirai plastik penyekat yang fleksibel merupakan tali atau pita dapat digunakan untuk mencegah terjadinya campur baur. D. Hendaklah disediakan ruang ganti pakaian dan fasilitas. Toilet harus berpisah dari area produksi guna mencegah terjadinya kontaminasi. E. Apabila kemungkinan, hendaklah disediakan area tertentu antara lainnya yaitu menerima material, pengambilan contoh material, penyimpanan barang datang dan karantina, gudang bahan awal, penimbangan dan penyerahan, pengelolaan, penyimpanan produksi ruang, pengemasan, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produk jadi, tempat bongkar muat laboratorium, tempat pencucian peralatan. F. Permukiman, dinding, dan langit-langit hendaklah halus dan rata serta mudah dirawat dan dibersihkan. Lantai di area pengolahan harus mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. G. Seluruh pembuangan air harus mempunyai ukuran memadai dan dilengkapi dengan bak kontrol serta dapat mengalir dengan baik. Seluruh terbuka harus dihindari, tetapi apabila diperlukan harus mudah dibersihkan dan disanitasi.
Lubang untuk memasukkan dan pengeluaran udara dan pipa-pipa saluran hendaklah dipasang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah timbulnya pencemaran terhadap produk. Bangunan hendaknya mendapat penerangan yang efektif dan mempunyai ventilasi yang sesuai untuk kegiatan dalam bangunan. Pipa fitting lampu, lubang ventilasi, dan perlengkapan lain di area produksi harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadi ceruk yang sukar dibersihkan dan sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Laboratorium hendaknya terpisah secara fisik dari area produksi. Area gudang hendaklah mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih, dan rapi. Area gudang hendaklah harus memungkinkan pemisahan antara kelompok material dan produk yang dikarantina. Area khusus dan terpisah hendaklah tersedia untuk penyimpanan bahan mudah terbakar dan bahan yang mudah meledak, zat yang sangat beracun, bahan yang ditolak atau ditarik, serta produk kembalian. Apabila diperlukan hendak disediakan gudang khusus di mana suhu dan kelembapannya dapat dikendalikan serta terjamin keamanannya. Penyimpanan bahan pengemasan atau barang cetakan hendaklah ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing label yang berbeda, demikian pula bahan cetak lain tersimpan terpisah untuk mencegah terjadinya campur baur. Lanjutannya nomor 5 yaitu peralatan atau mesin. Ada rancangan bangunan. 1. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang diolah tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan. 2. Peralatan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk, misalnya melalui tetesan oli, kebocoran kutu, atau peralatan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk, misalnya melalui tetesan oli. Melalui modifikasi atau adaptasi yang tidak salah atau tidak tepat. Peralatan harus mudah dibersihkan. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan yang mudah terbakar harus kedap terhadap ledakan. Pemasangan dan penempatan. Peralatan mesin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kemacetan aliran proses produk dan harus diberi penandaan yang jelas untuk menjamin tidak terjadi campur baur antara produk. Yang kedua, saluran air uap udara bertekanan atau hampa udara harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dicapai selama kegiatan berlangsung. Saluran air ini hendaklah diberi label atau tanda yang jelas sehingga mudah dikenal. Yang ketiga, sistem penunjang. Seperti sistem pemanasan, ventilasi, pengaturan suhu udara, air, atau air minum, air murni, air suling, uap, udara, bertekanan, dan gas harus berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dan dapat diidentifikasi. Pemeliharaan. Ada 2 yaitu 1. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Semua catatan pemeliharaan dan kalibrasi harus disimpan. Yang kedua, bertunjukkan secara pembersih peralatan hendaklah ditulis secara rinci dan jelas diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas. Yang keenam, ada sanitasi dan hygiene. Sanitasi hendaknya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Pelaksanaan sanitasi hendaknya mencukupi personalia, bangunan, mesin, dan peralatan serta bahan awal, yaitu
Ada produksi, yang ketujuh produksi. A. Air. Air harus mendapatkan khusus karena merupakan bahan penting peralatan untuk memproduksi air dan sistem pemasokan harus dapat memasak air yang berkualitas. Memasok air yang berkualitas. Sistem memasok air hendaknya dua, air yang digunakan untuk produksi sekurang-kurangnya kurang berkualitas air minum. Mutu air meliputi parameter kimiawi dan mikrobiologi harus dipantau secara berkala sesuai prosedur tertulis dan setiap ada kelainan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. C. Pencatatan bahan. 1. Semua bahan hendaklah memiliki catatan yang lengkap mengenai nama bahan yang tertera pada label dan pada pembuktian penerima tanggal. 2. Setiap penerimaan dan penyerahan bahan awal hendaklah dicatat dan diperiksa secara teliti kebenaran identitasnya. B. Material ditolak atau reject. Pasokan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaknya ditandai dipisah dan untuk segera diproses lebih lanjut sesuai prosedur tetap. Setiap pemberian nomor batch. 1. Setiap produk antara produk ruhan dan produk akhir hendaklah diberi nomor identifikasi produksi atau nomor batch yang dapat memungkinkan penelusuran kembali riwayat produk. 2. Sistem pemberian nomor batch hendaknya spesifikasi dan tidak berulang untuk produk yang sama untuk menghindari kebingungan atau kekacauan. Bila mungkin nomor batch hendaknya dicetak pada etiket wadah dan bungkus luar. F. Penimbangan dan pengukuran. Penimbangan hendaknya dilakukan di tempat tertentu menggunakan yang telah dikalibrasi. Semua pelaksanaan penimbangan pengukuran harus dicatat dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas yang berbeda. G. Prosedur dan pengolahan. 1. Semua bahan harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. 2. Semua prosedur pembuatan harus dilaksanakan sesuai prosedur tetap tertulis. 3. Semua pengawasan selama proses yang diwajibkan harus dilaksanakan dan dicatat. 4. Produksi ruhan harus diberi penandaan sampai dinyatakan lulus dan bagian pengawasan mutu. Yang ke-5, perhatian khusus hendaknya diberikan kepada kemungkinan terjadi kontaminasi silang pada semua tahap proses produksi. Yang ke-6, hendaklah dilakukan pengawasan yang sekarang terhadap kegiatan pengolahan yang memerlukan kondisi tertentu, misalnya peraturan suhu, tekanan, waktu, dan kelembapan. H. Hasil akhir proses terjadi produksi harus dicatat. C. Pencatatan bahan. Lanjutan. 1. Kering. Produk kering. Penanganan bahan dan produk kering memerlukan perhatian khusus dan bila diperlu dilengkapi dengan sistem pengendalian debu atau sistem hampa udara sentral atau cara lain yang sesuai. Produk basah. Yang kedua, produk basah. A. Cairan, krim, dan lotion. Yang kedua ada produk basah.
yaitu A. Cairan, krim, dan lotion harus diproduksi sedemikian rupa untuk mencegah dari kontaminasi mikroba dan kontaminasi lainnya. Yang B. Penggunaannya sistem produksi dan transfer secara tertutup sangat dianjurkan. Yang C. Bila digunakan sistem perpipaan untuk transfer bahan dan produk ruhan, harus dapat dijamin bahwa sistem yang digunakan mudah dibersihkan. Produk aerosol. 1. Pembuatan aerosol memerlukan pertimbangan khusus karena sifat alami dari bentuk sediaan ini. Yang kedua, pembuatan harus dilakukan dalam ruangan khusus yang dapat menjamin terhindarnya ledakan atau kebakaran. Yang J, pelabelan dan pengemasan. 1. Pengemasan hendaklah diperiksa sebelum dioperasi. Peralatan harus bersih dan berfungsi baik. Semua bahan dan produk jadi dari kegiatan pengemasan sebelumnya harus dipindahkan. Yang kedua, selama proses pelabelan dan pengemasan berlangsung harus diambil contoh secara acak dan diperiksa. Yang ketiga, setiap ini pelabelan dan pengemasan harus ditandai secara jelas untuk mencegah campur baur. Yang keempat, sisa label dan bahan pengemasan harus dikembalikan ke gudang dan dicatat. Bahan pengemasan yang ditolak harus dicatat dan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur tetap. Yang K, produk jadi, karantina dan pengiriman ke gedung produk jadi. Semua produk jadi harus dikarantina terlebih dahulu setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian pengawasan mutu dimasukkan ke gudang produk jadi. Selanjutnya, produk dapat didistribusikan. Yang ke-10 ada internal audit. Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar atau audit profesional dan tim internal yang dirancang oleh manajemen untuk keperluan ini. Melaksanakan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasokan dan kontraktor. Bila perlu, lapor harus dibuat pada saat selesainya tiap kegiatan audit internal dan dokumentasi dengan baik. 11. Penyimpanan. Area penyimpanan hendaklah cukup luas untuk mungkin menyimpan yang memadai dari berbagai kategori, baik bahan area. Yang B, area penyimpanan hendaklah dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Harus bersih, kering, dan dirawat dengan baik. Bila perlu, area dengan kondisi khusus, suhu, dan lembab hendaklah disediakan, diperiksa, dan dipantau fungsinya. C, tempat penerimaan dan pengiriman barang hendaklah dapat melindungi material dan produk dari pengaruh cuaca. D, area penyimpan untuk produk karantina hendaklah diberi batas secara jelas. Yang ke-12, kontrak manufacturing dan analisis. Yang ke-13, penanganan keluhan. Yang ke-14, penarikan produk. A, produk kembalian hendaklah diidentifikasi dan disimpan terpisah di tempat yang dialokasikan untuk itu atau diberikan pembatas yang dapat dipindah-pindah. Misalnya, pembatasan dari bahan pita, rantai, atau tali. Semua produk kembali
hendaklah diuji kembali apabila perlu, di samping evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk diedarkan kembali. Yang C, produk kembali yang tidak memenuhi syarat spesifikasi hendaklah ditolak. Yang D, produk yang ditolak hendaklah dimusnahkan sesuai prosedur tetap. Yang E, catatan produk kembali hendaklah dipelihara. Ini landasan hukum kosmetik. Penutup kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa CPKB sendiri kepanjangan dari cara pembuatan kosmetik yang